Tahukah Bapak dan Ibu bahwa mungkin ada racun yang sangat berbahaya bagi saraf kita yang saat ini tersimpan rapi di dapur Anda? Tenang, ini bukan soal cairan pembersih atau bahan kimia keras. Ini adalah sesuatu yang mungkin kita konsumsi setiap hari, bahkan kita anggap nikmat dan tidak berbahaya. Para dokter di seluruh dunia mulai waspada. Zat ini secara perlahan dan diam-diam merusak sistem saraf jutaan orang, menyebabkan kondisi yang disebut neuropati. Pernahkah Bapak atau Ibu merasakan kesemutan yang aneh di jari-jari? Atau mungkin kaki terasa baal, mati rasa, bahkan terasa panas seperti terbakar di malam hari? Mungkin kita sering menganggapnya hanya karena faktor kelelahan atau salah memakai sepatu. Tapi, bagaimana jika itu sebenarnya adalah peringatan awal dari masalah yang sangat serius? Dalam video ini, kita akan mengungkap apa sebenarnya zat berbahaya ini, bagaimana ia membuat sistem saraf di tubuh kita mengalami korsleting, dan yang paling penting, bagaimana cara melindungi diri kita. Saya mohon Bapak dan Ibu menyimak video ini sampai selesai, karena informasi ini bisa mengubah pola makan kita dan menjaga kesehatan saraf hingga bertahun-tahun ke depan. Kita semua setuju, bukan, bahwa tidak semua yang enak itu sehat bagi tubuh. Mari kita bahas lebih dalam. Sebelum kita menyebutkan siapa pelakunya, mari kita pahami dulu apa itu neuropati. Bayangkan sistem saraf kita seperti jaringan kabel listrik yang sangat rumit, yang menghubungkan otak ke seluruh bagian tubuh. Kabel-kabel ini mengirimkan sinyal agar kita bisa bergerak, merasakan sentuhan, bahkan membantu mencerna makanan. Neuropati pada dasarnya adalah kerusakan pada kabel ini. Bayangkan pembungkus kabel atau isolasinya aus. Akibatnya, sinyal di dalamnya mulai terganggu, kacau, atau bahkan tidak sampai sama sekali. Itulah mengapa Bapak atau Ibu bisa merasa sakit padahal tidak ada luka, atau sebaliknya tidak merasakan apa-apa saat menyentuh benda panas. Seringkali, yang paling pertama terkena adalah saraf tepi, yaitu kabel terpanjang yang menuju ke tangan dan kaki kita. Dulu masalah ini selalu dikaitkan dengan diabetes. Namun sekarang, para dokter menyadari bahwa akar masalahnya jauh lebih luas. Masalah ini sudah menjadi sangat umum dan menyerang siapa saja, bahkan mereka yang kadar gula darahnya terlihat normal saat diperiksa. Penyebabnya bersembunyi pada satu zat yang kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup modern kita. Nah, inilah dia. Racun saraf yang paling umum dan berbahaya menurut para dokter adalah gula. Ya, gula pasir biasa dan segala jenis turunannya, terutama fruktosa olahan. Selama ini kita mungkin hanya menganggap gula sebagai musuh bagi berat badan atau kesehatan gigi. Namun, target utama yang sebenarnya diserang adalah sistem saraf kita. Kenapa para ahli menyebutnya sebagai racun? Karena gula bekerja secara perlahan dan tersembunyi, namun dampaknya sangat merusak. Ini bukan jenis racun yang langsung membunuh dalam sekejap. Ini adalah racun yang selama bertahun-tahun menggerogoti kesehatan kita. Sampai suatu hari Bapak dan Ibu terbangun dengan sensasi kaki yang terasa panas seperti menginjak bara api. Padahal sebenarnya kaki terasa dingin saat disentuh. Masalahnya, gula ada di mana-mana. Tidak hanya dalam permen atau minuman manis, tapi juga tersembunyi di dalam roti, saus, yogurt, bahkan sosis. Makanan yang sering kita anggap sebagai hidangan sehari-hari yang biasa saja. Justru karena sifatnya yang ada di mana-mana dan bersembunyi di balik label makanan biasa, inilah gula menjadi musuh yang sangat licik bagi kesehatan saraf kita. Bapak dan Ibu, pernahkah terpikir bagaimana sesuatu yang manis seperti gula bisa berubah menjadi perusak saraf kita? Proses utamanya disebut glikasi. Namanya memang terdengar rumit, tapi sebenarnya cara kerjanya sangat sederhana. Bayangkan molekul gula di dalam darah kita, itu seperti permen karamel yang sangat lengket. Jika jumlahnya terlalu banyak, gula ini akan mulai menempel pada apapun yang dilewatinya, termasuk protein dan lemak yang membentuk sel-sel tubuh kita. Nah, sel saraf beserta selaput pelindungnya adalah bagian yang paling rentan terkena dampaknya. Proses karamelisasi ini membuat saraf kita menjadi kaku, rapuh, dan akhirnya tidak bisa lagi berfungsi dengan normal. Akibatnya, muncul zat-zat sisa berbahaya yang sering disebut sebagai sampah glikasi. Zat ini adalah racun bagi tubuh kita karena memicu peradangan hebat dan stres oksidatif. Ibarat karat yang perlahan-lahan menggerogoti kabel listrik yang halus, begitulah gula merusak serat-serat saraf kita. Bayangkan saja, jika kita menyiramkan sirup gula yang kental ke dalam sebuah alat elektronik yang canggih. Cepat atau lambat, mesin di dalamnya pasti akan macet,
korsleting, dan akhirnya rusak total. Begitulah kira-kira gambaran bagaimana gula yang berlebihan bisa merusak sistem saraf kita. Mari kita bahas tanda-tanda awal yang coba disampaikan oleh tubuh kita. Seringkali, semuanya dimulai dari rasa kesemutan ringan atau sensasi seperti tertusuk jarum di ujung jari tangan atau kaki. Dalam istilah medis, ini disebut parestesia. Banyak dari kita yang sering menganggap remeh hal ini. Mungkin bapak atau ibu berpikir, paling cuma karena salah posisi duduk atau terlalu lama memegang ponsel. Namun, jika rasa kesemutan ini muncul tanpa sebab yang jelas, sering berulang, dan terasa sangat mengganggu saat kita sedang beristirahat, seperti di malam hari, ini adalah tanda peringatan yang serius. Ini adalah cara saraf-saraf terpanjang di tubuh Anda mengirimkan sinyal darurat. Saraf-saraf tersebut sedang memberitahu bahwa mereka kekurangan nutrisi dan oksigen, dan proses kerusakan mulai terjadi. Bayangkan seperti kabel listrik yang terkelupas dan mulai mengeluarkan percikan api. Seperti itulah kira-kira yang terjadi pada ujung saraf Anda. Mengabaikan gejala ini sama saja dengan menutupi lampu indikator mesin di dashboard mobil dengan lakban agar tidak terlihat. Masalahnya tidak akan hilang begitu saja, justru akan menjadi semakin parah jika dibiarkan. Bapak dan Ibu, ada satu anggapan keliru yang sangat berbahaya, yaitu kepercayaan bahwa kerusakan saraf atau neuropati hanya dialami oleh penderita diabetes. Kenyataannya, hal ini sama sekali tidak benar. Memang, diabetes mempercepat prosesnya, namun siapapun yang sering mengonsumsi gula dan karbohidrat secara berlebihan bisa terkena dampaknya. Saat ini, para dokter sering menggunakan istilah prediabetes. Banyak orang merasa tenang karena gula darah saat puasa terlihat normal. Namun yang tidak disadari, kadar gula tersebut melonjak drastis setelah makan. Inilah yang kita sebut sebagai ayunan gula, yang secara diam-diam merusak pembuluh darah dan saraf. Meskipun secara medis Anda belum dinyatakan mengidap diabetes. Penelitian bahkan menunjukkan bahwa kerusakan saraf sebenarnya sudah bisa dimulai 5 hingga 10 tahun sebelum masalah tersebut terdeteksi lewat tes darah. Oleh karena itu, jika Anda merasa memiliki berat badan berlebih, terutama di bagian perut, atau sering merasa ketagihan makanan manis dan olahan tepung, maka Anda sudah berada dalam kelompok berisiko. Ingatlah, neuropati bukan sekadar penyakit penderita diabetes. Neuropati adalah penyakit akibat pola makan modern yang kurang sehat. Gejala berikutnya yang muncul setelah rasa kesemutan adalah mati rasa atau kebas. Jika sebelumnya Bapak dan Ibu merasa seperti ada semut yang merayap di kulit, sekarang rasanya malah tidak ada sensasi apapun sama sekali. Rasanya seperti kita sedang terus-menerus memakai sarung tangan atau kaos kaki tipis yang tidak terlihat. Kulit kita menjadi kurang peka terhadap suhu. Akibatnya, kita mungkin tidak sadar saat menyentuh air yang ternyata sangat panas di kamar mandi. Jari-jari juga menjadi kurang perasa, sehingga kegiatan sederhana seperti mengancingkan baju atau mengambil benda kecil pun terasa semakin sulit dilakukan. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi kaki kita. Bapak dan Ibu bisa saja tidak sengaja menginjak benda tajam, terkena serpihan kayu, atau mengalami lecet tanpa disadari. Luka sekecil apapun di telapak kaki bisa berubah menjadi masalah yang sangat serius. Karena kadar gula darah yang tinggi mengganggu aliran darah, luka tersebut akan menjadi sangat sulit untuk sembuh. Mati rasa ini bukan lagi sekadar gangguan kecil seperti kabel yang sedang konslet, melainkan sudah seperti kabel yang putus total. Sinyal dari tangan dan kaki tidak lagi sampai ke otak kita. Ini adalah tanda nyata bahwa kerusakan saraf sudah mencapai tahap yang cukup parah. Bapak dan Ibu sekalian, tahukah Anda mengapa konsumsi gula berlebih tetap berbahaya bagi tubuh meski kita tidak menderita diabetes? Jawabannya ada pada istilah yang disebut resistensi insulin. Begini cara kerjanya. Bayangkan insulin itu seperti sebuah kunci. Tugasnya adalah membuka pintu sel-sel tubuh kita agar gula dari makanan bisa masuk dan diubah menjadi tenaga atau energi. Namun, jika kita terlalu sering mengonsumsi makanan yang manis-manis atau yang berbahan dasar tepung, kelenjar pankreas kita dipaksa bekerja keras memproduksi insulin terus-menerus. Lama-kelamaan, sel-sel tubuh kita mulai mengabaikan kunci tersebut. Mereka seolah menjadi tuli dan tidak mau lagi merespon sinyal dari insulin. Inilah yang disebut sebagai resistensi insulin. Akibatnya, di dalam darah kita menumpuk terlalu banyak gula yang tidak bisa masuk ke sel, sekaligus terlalu banyak insulin yang berusaha keras memberi perintah.
Campuran gula dan insulin yang tinggi ini sangat berbahaya bagi sistem saraf kita. Kondisi ini memicu peradangan berkepanjangan, merusak pembuluh darah kecil yang memberi nutrisi ke saraf, dan mempercepat kerusakan jaringan tubuh yang kita kenal dengan istilah glikasi. Salah satu gejala kerusakan saraf atau neuropati yang paling menyiksa adalah rasa panas seperti terbakar atau nyeri yang menusuk tajam. Bukannya mati rasa, saraf kita justru seolah menjerit karena mengalami kerusakan. Banyak orang menggambarkannya seperti kaki yang direndam dalam air mendidih, atau malah sebaliknya, terasa dingin membeku seperti es. Rasanya bisa seperti ditusuk-tusuk ribuan jarum, atau tiba-tiba terasa seperti tersengat listrik. Ciri khasnya, nyeri ini justru makin hebat saat kita sedang beristirahat, terutama di malam hari. Saat mau tidur, rasanya mulai tidak keruan. Bahkan, sentuhan lembut dari kain selimut pun bisa terasa sangat menyakitkan. Mengapa ini terjadi? Saraf-saraf yang rusak itu mengirimkan sinyal yang kacau dan salah ke otak. Meskipun tidak ada luka di luar, otak kita menangkap sinyal tersebut sebagai rasa sakit yang nyata. Kondisi ini benar-benar menguras tenaga, baik secara fisik maupun mental, hingga memicu sulit tidur, rasa cemas, bahkan depresi. Ini adalah tanda nyata bahwa sistem saraf Anda sedang sakit parah dan butuh perhatian serius. Banyak yang mengira kalau sudah tidak makan permen atau tidak pakai gula di dalam teh, kita sudah aman. Padahal, itu salah besar. Bahaya yang sebenarnya justru ada pada gula tersembunyi, yang sengaja dimasukkan ke dalam berbagai produk makanan yang tidak kita sangka-sangka. Bapak dan Ibu mungkin terkejut, tapi gula itu banyak ditemukan dalam saus tomat, mustard, mayones, sayuran kaleng, sosis, bahkan makanan olahan lainnya. Yang lebih parah lagi, gula dalam jumlah besar justru bersembunyi di produk yang katanya sehat, seperti yogurt rendah lemak, sereal, snack bar, dan sarapan instan. Mengapa demikian? Karena saat lemaknya dikurangi, rasa makanan jadi hambar. Agar tetap terasa enak, produsen pun menambahkan banyak gula atau sirup. Kita pikir kita sedang makan sehat, padahal sebenarnya kita sedang mengonsumsi bom gula. Itulah sebabnya, sangat penting bagi kita untuk teliti membaca label pada kemasan. Waspadai nama-nama seperti sirup glukosa, fruktosa, dextrosa, maltodextrin, atau sirup jagung tinggi fruktosa. Semua itu sebenarnya hanyalah nama lain dari musuh yang sama. Gula-gula tersembunyi inilah yang setiap hari, tanpa kita sadari, perlahan-lahan meracuni tubuh kita. Bapak dan Ibu, neuropati itu tidak hanya menyerang saraf perasa kita saja, tapi juga saraf motorik, yaitu saraf yang mengatur cara kerja otot-otot kita. Gejala selanjutnya yang harus kita waspadai adalah otot yang mulai terasa lemah. Mungkin Bapak dan Ibu mulai merasa kesulitan saat naik tangga, butuh tenaga lebih untuk bangun dari kursi, atau merasa cepat lelah saat membawa tas belanjaan. Tangan juga bisa mulai sering gemetaran, sehingga kegiatan yang butuh ketelitian seperti menulis atau memasukkan benang ke lubang jarum pun jadi terasa sangat sulit. Di bagian kaki, rasanya bisa seperti melayang atau kurang stabil. Kadang-kadang, hal ini membuat langkah kaki terdengar seperti menepuk lantai saat berjalan, karena otot sudah terlalu lemah untuk mengangkat telapak kaki dengan benar. Mengapa ini terjadi? Karena saraf yang bertugas mengirim perintah dari otak ke otot sudah rusak, sehingga pesan tersebut tidak sampai dengan baik. Akibatnya, karena tidak menerima rangsangan yang cukup, otot kita perlahan-lahan mulai menyusut. Hati-hati Bapak dan Ibu, gejala ini sangat menipu. Kita seringkali menganggap ini hanya tanda penuaan biasa, atau karena kurang olahraga. Padahal, penyebab sebenarnya adalah kerusakan sistem saraf yang terus memburuk akibat pola makan atau asupan nutrisi yang salah. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita bahas lebih lanjut mengenai apa yang merusak tubuh kita, yaitu stres oksidatif. Apa sebenarnya stres oksidatif itu? Begini. Di dalam tubuh kita selalu terjadi proses kimia alami yang menghasilkan sesuatu yang disebut radikal bebas. Radikal bebas ini adalah molekul yang sangat agresif karena mereka kehilangan satu bagian kecil yang disebut elektron. Karena ingin utuh kembali, mereka menyerang sel-sel tubuh kita yang sehat untuk mencuri elektron tersebut. Akibatnya, sel-sel kita menjadi rusak. Sebenarnya tubuh kita memiliki sistem pertahanan alami yang disebut antioksidan untuk menetralkan serangan ini. Namun, masalah muncul jika kita terlalu banyak mengonsumsi gula. Proses pengolahan gula dalam tubuh justru menciptakan tumpukan radikal bebas yang sangat besar, seperti longsor yang tidak terbendung. Tubuh kita pun kewalahan menghadapinya.
Inilah yang memicu reaksi berantai yang disebut stres oksidatif. Sederhananya, tubuh bapak dan ibu mulai berkarat dari dalam. Sel-sel saraf kita yang strukturnya sangat halus dan bekerja sangat keras menjadi yang paling rapuh terhadap proses ini. Stres oksidatif seolah-olah membakar sel saraf kita, memicu peradangan menahun, dan membuat sel-sel tersebut mati lebih cepat. Tanda waspada lainnya yang perlu kita perhatikan terkait kerusakan saraf adalah masalah keseimbangan dan koordinasi. Bapak dan ibu mungkin merasa sering tersandung meski sedang berjalan di lantai yang rata, atau merasa limbung dan sempoyongan, terutama saat hari sudah gelap. Berdiri dengan satu kaki atau berjalan di garis lurus pun kini terasa semakin sulit. Hal ini terjadi karena dua alasan utama. Pertama, karena kaki mulai mati rasa atau baal, otak tidak lagi menerima informasi yang tepat tentang posisi tubuh kita. Dalam istilah medis ini disebut propriosepsi. Sederhananya, bapak dan ibu seolah kehilangan rasa terhadap permukaan tanah yang sedang dipijak. Kedua, saraf yang menuju ke otak kecil, yang merupakan pusat kendali keseimbangan tubuh kita, mungkin juga mulai terganggu. Akibatnya, kita menjadi tidak percaya diri saat bergerak. Kita cenderung berjalan dengan kaki terbuka lebar agar lebih stabil dan mata pun selalu terpaksa melihat ke bawah saat melangkah. Tentu saja, kondisi ini sangat meningkatkan risiko terjatuh dan patah tulang yang sangat berbahaya di usia senja. Jadi, jika bapak atau ibu mulai merasakan gejala-gejala ini, jangan dianggap sepele sebagai faktor usia atau sekadar kurang konsentrasi. Ini bisa jadi sinyal serius bahwa sistem saraf kita sedang mengalami gangguan yang memerlukan perhatian segera. Penting untuk kita sadari bahwa gula, stres oksidatif, dan peradangan adalah tiga musuh utama bagi kesehatan saraf kita. Ketiganya selalu datang bersamaan. Saat kadar gula dalam tubuh berlebih, hal itu akan memicu kerusakan sel. Sebagai reaksi, sistem kekebalan tubuh kita akan memicu peradangan. Dalam jangka pendek, peradangan sebenarnya adalah cara tubuh melindungi diri. Namun jika kadar gula terus-menerus tinggi, peradangan ini akan menjadi kronis. Ia akan terus ada di dalam tubuh selama bertahun-tahun, ibarat api dalam sekam yang membara pelan namun merusak. Peradangan kronis inilah yang kemudian menyerang dan merusak lapisan pelindung saraf kita, serta mengganggu aliran darah ke jaringan saraf. Akhirnya terjadilah lingkaran setan. Gula menyebabkan peradangan, dan peradangan itu sendiri membuat saraf kita semakin rusak dan lebih sensitif terhadap gula. Satu-satunya cara untuk memutus rantai kerusakan ini adalah dengan mengatasi akar masalahnya, yaitu dengan mulai membatasi konsumsi gula dalam pola makan kita sehari-hari. Bapak dan Ibu, perlu diketahui bahwa gangguan saraf atau neuropati tidak hanya menyerang tangan dan kaki saja, tapi juga bisa menyerang saraf yang mengatur organ dalam tubuh kita. Saraf ini bekerja secara otomatis tanpa kita perintah. Nah, jika saraf ini terganggu, fungsi pencernaan kita pun akan bermasalah. Salah satu gejala yang sering muncul adalah gastroparesis, atau kondisi di mana lambung seolah-olah lumpuh. Saraf yang bertugas menggerakkan otot lambung untuk mengolah makanan tidak lagi berfungsi normal. Akibatnya, makanan tertahan terlalu lama di dalam perut. Ini akan membuat perut terasa sangat begah, cepat kenyang, kembung, mual, bahkan terkadang sampai muntah makanan yang belum dicerna. Selain itu, masalah pada usus juga bisa muncul, seperti sering sembelit atau malah diare. Gejala-gejala ini seringkali disangka sebagai gangguan pencernaan biasa, padahal penyebab utamanya adalah kerusakan saraf akibat kadar gula yang berlebih. Jadi, jika Bapak dan Ibu mengalami masalah pencernaan yang sulit disembuhkan dengan pengobatan biasa, ada baiknya mulai memperhatikan kesehatan saraf Anda. Nah, bagaimana dengan gula yang katanya sehat atau alami? Contohnya seperti madu, sirup, gula tebu, atau jus buah segar. Banyak dari kita yang mengira semua itu adalah pengganti gula putih yang lebih aman. Namun sayangnya, bagi sistem saraf kita sebenarnya tidak ada bedanya. Semua produk ini tetap mengandung gula sederhana dalam jumlah besar, terutama glukosa dan fruktosa. Fruktosa, apalagi yang sudah dalam bentuk pekat seperti di dalam sirup atau jus, akan diproses di hati dan sangat mudah berubah menjadi lemak. Hal ini bisa memicu proses peradangan di dalam tubuh kita. Perlu kita pahami, tubuh kita tidak bisa membedakan mana gula dari minuman bersoda dan mana gula dari segelas jus jeruk tanpa ampas. Keduanya sama-sama bom karbohidrat yang membuat kadar gula darah dan insulin kita melonjak tiba-tiba.
Tentu saja, mengonsumsi buah utuh jauh lebih baik karena kandungan seratnya bisa memperlambat penyerapan gula. Tapi kalau kita hanya sekadar mengganti satu jenis gula pekat dengan jenis gula lainnya, itu hanyalah cara kita membohongi diri sendiri. Dan cara ini tentu saja tidak akan membantu menjaga kesehatan saraf kita. Bapak dan Ibu sekalian, ada satu lagi gejala gangguan saraf yang sering tidak kita sadari, yaitu masalah keringat. Saraf yang mengatur kelenjar keringat kita ternyata bisa ikut rusak dan efeknya bisa muncul dalam dua cara yang berbeda. Pertama, kulit bisa jadi sangat kering karena tubuh berhenti mengeluarkan keringat, terutama di bagian tangan dan kaki. Kondisi ini membuat kulit mudah pecah-pecah, sehingga kuman lebih gampang masuk dan menyebabkan infeksi. Di sisi lain, Bapak dan Ibu mungkin malah sering berkeringat secara berlebihan, terutama di area wajah dan tubuh bagian atas. Hal ini biasanya sering terjadi saat sedang makan atau di malam hari saat sedang tidur. Kondisi ini membuat tubuh kita kehilangan kemampuan untuk mengatur suhu secara normal. Dan ini bukan sekadar masalah penampilan saja. Ya, gangguan ini bisa berbahaya, terutama saat cuaca sedang panas-panasnya, karena meningkatkan risiko serangan panas atau heat stroke. Jadi, kaki yang kering dan punggung yang sering basah kuyup itu sebenarnya saling berkaitan. Itu adalah sinyal bahwa sistem saraf kita mulai terganggu akibat kadar gula darah yang tidak terkontrol. Bapak dan Ibu, neuropati itu bukan sekadar rasa tidak nyaman di kaki. Kondisi ini bisa memicu efek domino yang berujung pada masalah yang jauh lebih serius. Karena kaki mulai mati rasa dan luka menjadi sulit sembuh, risiko terkena sindrom kaki diabetik pun meningkat. Bahkan bagi mereka yang tidak menderita diabetes sekalipun. Luka kecil saja bisa berubah menjadi borok kronis yang terinfeksi. Dalam kondisi yang parah, ini bisa menyebabkan gangren hingga tindakan amputasi. Selain itu, gangguan keseimbangan membuat kita sangat rentan jatuh dan mengalami patah tulang. Di usia senja, hal ini sangat berbahaya karena bisa membuat kita kehilangan kemandirian dalam beraktivitas. Rasa sakit yang menahun juga bisa menguras kesehatan mental, memicu depresi, rasa cemas, hingga membuat kita menarik diri dari lingkungan sosial. Tak hanya itu, gangguan pada saraf otonom dapat mengganggu irama jantung dan menyebabkan tekanan darah turun drastis saat kita berdiri. Jadi, jangan pernah menganggap remeh neuropati. Ini adalah penyakit serius yang memengaruhi seluruh aspek kehidupan dan kesehatan kita secara keseluruhan. Pertanyaan yang paling sering muncul adalah, mungkinkah kondisi ini dipulihkan kembali? Kabar baiknya, sistem saraf kita sebenarnya memiliki kemampuan alami untuk memperbaiki diri. Namun, perlu diingat bahwa kemampuan ini ada batasnya. Para dokter pun sepakat, semakin cepat kita bertindak, semakin besar peluang untuk sembuh. Jika sel-sel saraf sudah terlanjur mati total, memang mustahil untuk menghidupkannya kembali. Tetapi jika yang rusak baru selubung pelindungnya saja, atau yang disebut mielin, sedangkan urat sarafnya masih hidup, maka tubuh kita masih bisa melakukan pemulihan secara mandiri, asalkan kondisinya mendukung. Lalu, apa syarat utamanya? Yang paling penting adalah menghentikan penyebab kerusakannya. Kita harus mulai membatasi konsumsi gula dan karbohidrat olahan secara drastis. Langkah ini sangat krusial untuk menghentikan peradangan di dalam tubuh. Tanpa melakukan hal ini, pengobatan apapun akan terasa sia-sia. Ibarat kita sibuk menguras air dari perahu yang bocor, tanpa menambal lubangnya terlebih dahulu. Inilah fondasi utama jika kita ingin saraf kembali sehat dan berfungsi dengan baik. Apa langkah nyata yang bisa Bapak dan Ibu lakukan mulai hari ini? Pertama-tama, mari kita periksa isi kulkas dan lemari dapur. Jangan ragu untuk menyingkirkan sumber gula yang sudah jelas, seperti minuman bersoda, jus kemasan, permen, dan aneka kue manis. Selanjutnya, biasakanlah membaca label pada setiap kemasan produk. Jika gula atau pemanis lainnya tercantum dalam 5 bahan utama teratas, sebaiknya simpan kembali produk tersebut di rak toko. Fokuslah pada makanan alami yang segar dan tanpa proses kimia, seperti sayur-sayuran hijau, protein berkualitas dari daging, ikan, atau telur, serta lemak sehat dari alpukat, minyak zaitun, dan kacang-kacangan. Makanan seperti inilah yang menjadi modal penting untuk memperbaiki sel saraf dan menjaga agar kadar gula darah tetap stabil. Hentikan juga kebiasaan ngemil biskuit atau makanan manis. Jika merasa lapar di antara waktu makan besar, Bapak dan Ibu bisa memilih segenggam kacang, sepotong keju, atau potongan sayur segar. Mungkin awalnya akan terasa sulit karena keinginan makan manis masih kuat.
Namun, dalam beberapa minggu saja, tubuh akan mulai beradaptasi dan Bapak dan Ibu pasti akan merasakan perbaikan kesehatan yang nyata. Selain menjaga pola makan, ada beberapa cara penting lainnya untuk melindungi dan memulihkan kesehatan saraf kita. Pertama-tama, pastikan tubuh mendapatkan asupan vitamin dan mineral yang cukup. Perhatikan betul vitamin B kompleks, terutama vitamin B1, B6, dan B12. Vitamin-vitamin ini sangat penting untuk menjaga lapisan pelindung saraf dan membantu pengiriman sinyal di dalam tubuh kita. Selain itu, vitamin D dan antioksidan seperti asam alfa-lipoat juga sangat dibutuhkan untuk melawan kerusakan sel akibat radikal bebas. Rutin berolahraga pun tidak kalah penting. Dengan bergerak, aliran darah ke saraf-saraf kecil menjadi lebih lancar dan tubuh pun lebih sensitif terhadap insulin. Bapak dan Ibu sangat disarankan untuk melakukan latihan keseimbangan serta koordinasi. Terakhir, pastikan untuk selalu tidur yang cukup dan nyenyak. Sebab, saat kita terlelap, disitulah tubuh bekerja paling maksimal untuk memperbaiki dan memulihkan kembali jaringan saraf yang rusak secara alami. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita simpulkan semuanya. Racun yang paling berbahaya dan paling sering tidak kita sadari yang merusak saraf kita adalah gula berlebih dalam makanan sehari-hari. Gula ini bekerja diam-diam melalui proses glikasi dan peradangan kronis yang perlahan merusak serabut saraf di seluruh tubuh kita. Gejalanya mungkin sering kita rasakan, seperti kesemutan, mati rasa, rasa nyeri yang panas terbakar, otot terasa lemah, sulit menjaga keseimbangan, hingga gangguan pada fungsi organ dalam. Perlu diingat, masalah ini bukan hanya dialami oleh penderita diabetes saja, tapi siapapun yang terlalu banyak mengonsumsi makanan manis dan olahan. Namun, ada satu hal penting yang ingin saya tekankan. Ini bukanlah akhir dari segalanya. Jangan berkecil hati. Dengan mulai menjaga pola makan, menjauhi racun gula, serta mencukupi nutrisi dan rajin bergerak, Bapak dan Ibu tidak hanya bisa menghentikan kerusakan saraf tersebut, tetapi juga memberi kesempatan bagi tubuh untuk pulih kembali. Kita semua berhak untuk kembali hidup nyaman dan bebas bergerak tanpa rasa sakit. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai selesai. Jika penjelasan ini bermanfaat, silakan klik tombol suka dan jangan lupa berlangganan atau subscribe ke kanal kami agar tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya. Sekarang, saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, apakah pernah merasakan gejala-gejala yang saya sebutkan tadi? Atau mungkin punya cara jitu untuk mengurangi keinginan makan yang manis-manis? Mari berbagi pengalaman di kolom komentar. Kita diskusikan bersama-sama di sana.